Assalamualaikum sahabat kisah Indo. Hari ini saya akan menceritakan kisah menarik yang ada di Indonesia. Namun sebelumnya saya sarankan untuk menuliskan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga sholawat kita ini bisa menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Mari sama-sama subscribe dan like video ini, agar bisa menjadi amal jariah yang terus mengalir. Amin. Di suatu kerajaan yang indah di tanah Delhi, tepatnya di lintas Aceh dan Deli Serdang, hiduplah seorang putri bernama Putri Hijau. Kecantikan yang membuatnya istimewa adalah cahaya hijau lembut yang memancar dari tubuhnya saat malam tiba. Cahaya ini bagai aura mistis yang menyelimuti dirinya, membuatnya semakin mempesona. Kabar tentang kecantikan Putri Hijau dan cahaya hijaunya yang menawan itu sampai ke telinga Raja Aceh. Hati sang raja langsung terpikat. Ia terpesona oleh kisah tentang putri yang memancarkan cahaya mistis. Tanpa pikir panjang, Raja Aceh mengirim utusan ke tanah Delhi untuk meminang Putri Hijau. "Wahai utusan," ucap Raja Aceh penuh harap, "sampaikanlah permintaanku pada Raja Delhi. Katakan padanya bahwa aku ingin mempersunting Putri Hijau. Aku akan memberikan apapun yang ia minta." Utusan pun berangkat membawa pesan sang raja. Sesampainya di tanah Delhi, utusan menyampaikan maksud kedatangannya kepada Raja Delhi. Raja Delhi terkejut mendengar permintaan Raja Aceh. Ia sangat menyayangi putrinya dan tidak ingin melepaskannya. "Wahai utusan," jawab Raja Delhi, "aku sangat berterima kasih atas lamaran Raja Aceh. Namun Putri Hijau adalah satu-satunya anak perempuan yang kucintai. Aku belum siap untuk melepaskannya." Utusan kembali ke Aceh dengan membawa jawaban Raja Delhi. Raja Aceh kecewa mendengar penolakan itu. Ia tidak menyerah begitu saja. Ia terus berusaha mencari cara untuk mendapatkan hati Putri Hijau. Suatu malam, Raja Aceh menyamar menjadi seorang pedagang dan menyusup ke tanah Delhi. Ia ingin melihat sendiri kecantikan Putri Hijau dan cahaya hijaunya. Dengan hati berdebar, ia mengikuti pesta yang diadakan di istana. Saat Putri Hijau muncul, seketika semua mata tertuju padanya. Cahaya hijau yang memancar dari tubuhnya semakin terang di bawah cahaya bulan purnama. Raja Aceh terpukau. Ia semakin yakin bahwa Putri Hijau adalah wanita yang ditakdirkan untuk menjadi ratunya. Dengan keberanian yang besar, Raja Aceh menghampiri Putri Hijau. Ia memperkenalkan diri sebagai seorang pedagang yang mengagumi kecantikannya. "Putri," ucap Raja Aceh, "cahaya hijau yang memancar dari dirimu sangat indah. Aku belum pernah melihat yang seperti ini sebelumnya." Putri Hijau tersenyum tipis. "Terima kasih atas pujianmu," jawabnya. "Namun aku tidak tertarik dengan pujianmu." Raja Aceh tidak menyerah. Ia terus berusaha mendekati Putri Hijau. Ia menceritakan tentang kerajaannya yang indah dan meyakinkan Putri Hijau bahwa ia akan bahagia jika menjadi ratunya. Setelah melihat kecantikan sang putri, Raja Aceh pun bergegas pulang ke kerajaannya, serta menyudahi penyamarannya sebagai seorang pedagang. Ia tidak sabar menunggu berita dari utusan yang sudah dikirim ke Raja Delhi, ayah dari Putri Hijau itu sendiri. Setelah Raja Aceh pergi, Putri Hijau berada dalam dilema. Di satu sisi, ia tertarik dengan ketulusan Raja Aceh. Di sisi lain, ia tidak ingin meninggalkan keluarganya dan rakyatnya. Ia juga khawatir jika hubungannya dengan Raja Aceh akan menimbulkan perselisihan antara kedua kerajaan. "Aku tidak tahu harus bagaimana," gumam Putri Hijau dalam hati. "Aku ingin bahagia, tapi aku juga tidak ingin menyakiti siapapun." Beberapa saat kemudian, Raja Aceh yang sudah tiba di kerajaannya masih sabar menunggu kembali utusan yang dikirim sebelumnya. Dan akhirnya, utusan Raja Aceh kembali ke istananya dengan membawa kabar duka. Lamarannya ditolak mentah-mentah oleh Raja Delhi. Raja Aceh merasa sangat marah dan tersinggung. Baginya, penolakan ini adalah sebuah penghinaan besar. "Bagaimana bisa mereka menolak lamaranku?" geram Raja Aceh. "Aku akan tunjukkan kepada mereka betapa besarnya kesalahan yang telah mereka lakukan." Dengan amarah membara, Raja Aceh memerintahkan pasukannya bersiap untuk menyerang tanah Delhi. Berita tentang perang yang akan segera pecah menyebar dengan cepat. Rakyat di kedua kerajaan hidup dalam ketakutan. Putri Hijau sangat sedih mendengar kabar bahwa perang akan segera pecah karena dirinya. Ia tidak ingin melihat rakyatnya menderita.
Ia mencoba untuk membujuk ayahnya agar menerima lamaran Raja Aceh. "Ayahanda," ujar Putri Hijau, "aku mohon jangan memulai perang. Aku tidak ingin melihat rakyat kita saling membunuh." Raja Delhi menatap putrinya dengan penuh kasih sayang. "Anakku," jawabnya, "aku tidak ingin memisahkanmu dari tanah kelahiranmu. Aku lebih baik kehilangan tahta daripada kehilanganmu." Putri Hijau tidak bisa berbuat banyak. Ia hanya bisa pasrah melihat ayahnya bersiap untuk menghadapi perang. Perang antara Aceh dan Delhi pun pecah. Kedua pasukan saling berhadapan dengan semangat juang yang tinggi. Pertempuran berlangsung sengit. Banyak prajurit yang gugur dan rakyat yang menjadi korban. Putri Hijau sangat sedih melihat penderitaan yang terjadi akibat perang. Ia mencoba untuk menghentikan perang, namun usahanya sia-sia. Raja Aceh terlalu membenci untuk mau mendengarkannya. Di tengah keriuhan perang, Putri Hijau bertemu dengan seorang pemuda prajurit dari Aceh. Pemuda itu bernama Amir. Mereka berdua saling jatuh cinta pada pandangan pertama. Amir sangat kagum dengan kecantikan Putri Hijau dan kebaikan hatinya. "Putri," ujar Amir, "aku tidak ingin perang ini terus berlanjut. Aku ingin kita hidup damai." Putri Hijau mengangguk setuju. "Aku juga, Amir. Aku ingin kita bisa hidup bahagia bersama." Putri Hijau berada dalam dilema. Di satu sisi, ia mencintai Amir. Di sisi lain, ia juga mencintai rakyatnya dan tidak ingin melihat mereka menderita. Ia harus membuat pilihan yang sangat sulit. Perang antara Aceh dan Delhi semakin sengit. Pasukan Aceh terus menekan, namun pasukan Delhi dengan gigih mempertahankan wilayahnya. Di tengah keputusasaan, Putri Hijau dan saudara-saudaranya muncul sebagai harapan terakhir. "Saudara-saudaraku," ujar Putri Hijau, "sudah saatnya kita menunjukkan kekuatan kita. Kita harus melindungi kerajaan kita." Kedua saudara Putri Hijau, yang selama ini menyembunyikan kekuatan magisnya, kini bangkit. Kakaknya, yang dikenal dengan nama Mambang Yazid, tiba-tiba berubah wujud menjadi seekor naga raksasa. Sementara itu, adiknya, Mambang Kayali, menjelma menjadi meriam kuno yang sangat kuat. "Aku akan menghalau pasukan Aceh," seru Mambang Yazid dengan suara menggelegar. Naga raksasa itu terbang tinggi di langit, memuntahkan api yang membakar pasukan Aceh. Mambang Kayali menembakkan pelurunya dengan kekuatan yang dahsyat, menghancurkan benteng-benteng pertahanan Aceh. Melihat kekuatan magis saudara-saudaranya, Putri Hijau semakin bersemangat. Ia memimpin pasukan Delhi untuk menyerang balik. Pertempuran sengit terjadi di langit. Naga raksasa Mambang Yazid bertempur melawan pasukan udara Aceh. Sementara itu, Mambang Kayali terus menembakkan pelurunya dari kejauhan. Raja Aceh sangat terkejut melihat kekuatan magis yang dimiliki oleh saudara-saudara Putri Hijau. Ia memerintahkan pasukannya untuk mundur. Namun, pasukan Delhi tidak memberikan kesempatan kepada mereka untuk melarikan diri. "Kita harus mengalahkan mereka," seru Raja Aceh. Raja Aceh mengeluarkan senjata pusakanya yang sangat sakti. Ia mengarahkan senjata itu ke arah Mambang Yazid. Naga raksasa itu terkena serangan dan terluka parah. Melihat kakaknya terluka, Mambang Kayali semakin marah. Ia menembakkan pelurunya dengan kekuatan penuh ke arah Raja Aceh. Namun, Raja Aceh berhasil menghindar. Putri Hijau sangat sedih melihat saudara-saudaranya terluka. Ia tahu bahwa ia harus melakukan sesuatu untuk menghentikan perang ini. Dengan keberanian yang besar, Putri Hijau maju ke depan dan berdiri di antara kedua pasukan. "Hentikan perang ini!" teriak Putri Hijau. "Kita semua adalah saudara. Kenapa kita harus saling membunuh?" Raja Aceh terdiam mendengar kata-kata Putri Hijau. Ia mulai menyadari kesalahannya. "Aku menyesal telah memulai perang ini," ujar Raja Aceh. "Aku bersedia untuk berdamai." Putri Hijau tersenyum. "Aku juga ingin perdamaian," jawabnya. Akhirnya, perang pun berakhir. Kedua kerajaan sepakat untuk hidup berdampingan secara damai. Putri Hijau, Mambang Yazid, dan Mambang Kayali menjadi pahlawan bagi rakyat Delhi. Mereka dikenang sebagai simbol keberanian dan pengorbanan. Dengan pengorbanan yang besar, Putri Hijau dan saudara-saudaranya berhasil membawa perdamaian. Namun, setelah pertempuran usai, Putri Hijau dan kedua saudaranya, Mambang Yazid dan Mambang Kayali, menghilang tanpa jejak. Banyak orang berspekulasi tentang kepergian mereka. Ada yang mengatakan bahwa mereka telah kembali ke alam gaib.
Ada pula yang percaya bahwa mereka telah pergi ke tempat yang jauh, mencari kedamaian abadi. Namun, ada sebuah legenda yang paling populer di kalangan masyarakat. Konon, Putri Hijau dan saudara-saudaranya tidak benar-benar menghilang. Mereka memilih untuk meninggalkan dunia manusia dan hidup di dasar laut. Menurut legenda, Mambang Yazid yang memiliki wujud naga memimpin mereka menuju sebuah kerajaan bawah laut yang indah. Di sana, mereka hidup berdampingan dengan makhluk-makhluk laut lainnya. Putri Hijau menjadi ratu di kerajaan bawah laut itu. Cahaya hijau yang memancar dari tubuhnya menerangi seluruh kerajaan, membuatnya semakin indah. Di dasar laut, Putri Hijau membangun istana yang megah dari karang dan mutiara. Ia hidup bahagia bersama saudara-saudaranya dan rakyat laut. Mereka sering mengadakan pesta di bawah laut dengan iringan musik dari kerang dan ikan paus. Suatu hari, seorang nelayan muda bernama Amir, yang pernah bertemu dengan Putri Hijau saat perang, merasa rindu pada gadis yang dicintainya. Ia memutuskan untuk menyelam ke dasar laut untuk mencari Putri Hijau. Dengan susah payah, Amir berhasil menemukan kerajaan bawah laut. Ia sangat terkejut melihat keindahan kerajaan itu. Amir bertemu dengan Putri Hijau dan menceritakan tentang kerinduannya. "Amir," ujar Putri Hijau, "aku sangat bahagia di sini, namun aku tidak bisa melupakanmu." Amir meminta Putri Hijau untuk kembali ke dunia manusia bersamanya. Namun, Putri Hijau menolak. "Aku tidak bisa meninggalkan rakyatku," jawab Putri Hijau. "Tapi, aku akan selalu mengingatmu." Amir sangat sedih mendengar penolakan Putri Hijau. Ia kembali ke permukaan dengan hati yang hancur. Kisah tentang Putri Hijau dan kerajaan bawah lautnya terus hidup dari generasi ke generasi. Banyak orang yang percaya bahwa suatu saat nanti, Putri Hijau akan kembali ke dunia manusia. Namun, kisah mereka akan selalu menjadi inspirasi bagi banyak orang. Kisah tentang keberanian, pengorbanan, dan cinta yang abadi. Terima kasih sahabat Kisah Indo yang telah menyimak cerita ini sampai akhir. Saya harap kalian menyukai cerita yang indah ini. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.